Ada yang putus asa, ada yang kehilangan semangat, belum dapatin berlian, belum dapatin berkat Tuhan, belum dapatkan jawaban Tuhan, sudah berhenti dan menaruh pengharapan kita. Alkitab mencatat itu yang membuat kita dan di hidupku ku dapat dalam Yesus datang lagi datangku saat Dia menopangku.
kepercayaan kita kepada Tuhan. Maaf sekali untuk berjalan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku.
kita rindu untuk Tuhan ajar. Pastikan setiap kita untuk rindu Tuhan nyatakan setiap kesalahan kita. Rindu untuk hidup dalam pertobatan dan rindu untuk selalu tinggal dalam didikan Tuhan. Pastikan setiap kita membuka hati kita untuk menerima firman yang akan memerdekakan setiap kita. Rumah seperti-Mu Yesus. Ku seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Doa kami ya Bapa-Ku, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Hamba berdoa ya Roh Kudus, ajar setiap kami untuk menangkap setiap firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Shalom. Sudah siap untuk terima firman Tuhan? Haleluya. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang perlu dan sangat sering untuk kita alami sehari-hari. Saya mau langsung aja buka firman Tuhan di kitab Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kita buka Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Sudah ketemu? Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya ulangi lagi bahwa Alkitab mencatat, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di ayat Alkitab terjemah yang lain, di firman Tuhan Allah yang hidup, ayat ini berkata gini, janganlah kita bosan melakukan hal yang benar, sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat. Jadi jangan bosan, jangan jemu-jemu. Kalau kita berbuat baik, berbuat sesuatu yang benar, berbuat sesuatu yang baik, yang benar, saya percaya setiap kita tahu, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak. Paling tidak berdoa, berbagi, setia, beriman, suka mengampuni, suka mendoakan, suka menolong, melakukan sesuatu yang baik, mempergunakan waktu-waktu kita dengan baik, mempergunakan atau mengatakan perkataan kita dengan baik. Itu sesuatu yang Alkitab bilang jangan bosan-bosan untuk melakukannya. Artinya begini, ada masanya di mana
kita ini akan mengalami namanya titik jenuh untuk melakukan sesuatu yang baik. Dulu memang kita adalah seorang yang luar biasa baik, murah hati, murah senyum, murah segalanya. Sampai pada suatu titik kita akan merasa bahwa aku ini sudah berbaik kepada semua orang. Namun apa balasan orang itu kepada saya? Ada yang pernah mengalami ini? Saya sudah melakukan sesuatu yang baik buat orang itu, namun orang itu membalas sesuatu dengan yang tidak baik atas hidup saya. Akhirnya kita mulai tidak lagi melakukan hal yang baik. Dulu saya setia, namun karena kesetiaan saya nampaknya kok tidak ada perubahan hidup dalam hidup saya. Kebaikan saya tidak membuahkan kebaikan buat hidup saya. Kesetiaan, ketekunan saya tidak mendatangkan berkat atas hidup saya. Akhirnya kita mulai mengendorkan diri dan mulai jemu-jemu berbuat baik. Mulai bosan melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang benar. Salah satu contoh yang sangat simpel dan sederhana itu berdoa dan menyembah. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami sebuah titik yang namanya titik jenuh. Pikiran saya itu nggak tahu, kacau balau ya. Kacau balau. Saya itu rasanya tidak bisa berpikir. Mau ngapa-ngapain itu nggak tahu. Sampai akhirnya saya bilang kepada istri saya, ini saya kok rasanya ada sesuatu yang aneh. Kenapa ya? Kenapa ya? Sampai akhirnya saya mengekspresikan kebosanan saya itu dengan yang namanya menaikkan pujian penyembahan dengan bebas di jalan. Saya jalan-jalan sama anak saya, lalu saya menyuci dan menyembah Tuhan di situ. Sampai akhirnya plong gitu. Oh, akhirnya saya tahu bahwa ternyata akibat kebosanan saya sehingga kita tidak bisa berpikir itu karena kita berhenti melakukan sesuatu yang baik. Mulai mengurangi jatah waktu berdoa, mulai mengurangi jatah waktu membaca firman, mulai mengurangi jatah waktu untuk memberikan sesuatu yang baik, memberikan senyum, menyapa orang dengan baik dan sebagainya. Sampai akhirnya kita mengalami namanya titik jenuh tersebut. Dan Alkitab mencatat jika itu terjadi atas hidup kita, kita kehilangan yang namanya berkat. Tuhan bilang apabila datang waktunya kita akan menuai. Itu seperti sebuah taburan. Kalau hari ini tidak menuai, jangan berhenti untuk menabur. Teruslah tabur kebaikan, kebenaran. Karena pasti ada waktunya kita akan menuai berkat-berkat. Saya akan ajak kita untuk baca Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Oke, Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Dah ketemu semua? Kita akan baca bersama-sama. Ulangan 30 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi dalam ayat ini Tuhan sedang memperhadapkan hari lepas hari antara kebaikan, keburukan, kehidupan, kematian, berkat, dan kutuk. Kita mau nabur apa setiap hari? Apakah kita mau berhenti menabur sesuatu yang mendatangkan berkat, sesuatu yang mendatangkan kehidupan, ataukah kita mengubah kebiasaan yang baik kita untuk menabur dan berbuat sesuatu yang benar dengan memberikan sebuah taburan-taburan yang tidak benar? Yang seringkali kita lakukan adalah menabur sebuah perkataan. Alkitab mencatat waktu kita memperkatakan sesuatu itu Tuhan perhitungkan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Waktu kita suka menabur sesuatu yang benar, memperkatakan sesuatu yang benar, maka kita akan menuai. Hal yang sederhana. Berapa banyak dari siap kita sampai hari ini dalam keadaan yang buruk sekalipun tetap memperkatakan suara kebenaran. Dalam keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan, kita masih memperkatakan sesuatu yang benar.
Saya seringkali bilang apa yang kita alami sekarang itu bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya terjadi atas hidup kita itu adalah seperti yang firman Tuhan katakan. Kita harus mampu melihat siapa kita seperti firman Tuhan. Jika kita mulai berpikir bahwa apa yang kita lihat dan kita rasakan itu adalah siapa kita sekarang, keadaan kita sekarang, itu akan membuat kita bosan dan jemu-jemu berbuat baik. Rasanya usaha menjaring angin, padahal tidak. Butuh waktu. Apabila sudah datang waktunya, maka kita akan menuai berkat-berkat. Sama seperti hari ini yang punya anak-anak kecil, mau sekolahkan, ingin jadi dokter, tapi menaburnya hanya sampai di kelas SD, kelas 6. Melakukan sesuatu yang baik, memberikan yang terbaik buat anak kita hanya sampai SD. SMP, SMA terus dibiarkan. Maka itu akan menghalangi kita untuk menuai berkat bahwa anak kita akan jadi seperti yang kita inginkan. Namun jika kita tidak jemu-jemu, nampaknya kok SD nggak jadi dokter ya, belum jadi dokter ya, terus lakukan sesuatu yang baik sampai SMP kok belum jadi dokter ya, terus lakukan sesuatu yang baik sampai kuliah kedokteran. Kuliah kedokteran sudah semester 6 kok masih juga belum jadi dokter ya. Sampai tiba waktunya Tuhan akan memberikan berkat itu. Sampai tiba waktunya kita akan menuai, anak kita akan jadi dokter. Mau jadi apa? Hal yang sama dengan kita. Hari ini kita sakit mungkin, perkatakan perkataan yang menyembuhkan, perkatakan perkataan yang menyehatkan. Tuhan taruh kuasa dalam lidah kita untuk memperkatakan. Dulu semua yang diciptakan di dunia ini tercipta oleh firman. Tidak ada satupun yang di dunia ini tidak tercipta oleh firman, kecuali kita manusia. Dan firman itu Tuhan taruh dalam hati kita dan dekat sekali dalam mulut lidah kita, sehingga ketika firman itu dikeluarkan, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan mengerjakan tepat seperti yang firman itu katakan. Mulai dari sesuatu yang sederhana, memikirkan sesuatu yang baik, untuk berbuat yang baik. Lalu dari apa yang kita pikirkan itu wujudkan dengan sebuah perkataan-perkataan. Kalau pikiran kita aja sudah tidak baik, tidak seperti yang firman Tuhan katakan, yang keluar dan yang kita lakukan itu hasilnya sama seperti yang kita pikirkan. Kita benci dengan seseorang, maka yang keluar apa? Umpatan, keluhan, caci maki untuk orang tersebut. Namun waktu kita yang kita pikirkan adalah mengasihi orang yang memusuhi kita, yang keluar apa? Doa buat orang itu, pengampunan buat orang itu, memberikan sebuah memohon berkat-berkat Tuhan buat orang itu, kesabaran, tindakan yang mengasihi, itu akan terjadi atas hidup kita. Ingat, jangan jemu-jemu berbuat baik, berbuat yang benar, karena ada tuaian yang akan kita tuai. Cara kerja Tuhan saya akan beritahu, kita akan baca di ayat yang ke-6, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan baik-baik, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari ini berapa banyak dari kita percaya bahwa apa yang tidak baik menurut mata perasaan kita hari ini itu adalah rancangan terbaik Tuhan yang Tuhan sedang rencanakan atas hidup kita. Ingat, apa yang Tuhan buat itu selalu mendatangkan kebaikan. Salah satu contoh, kalau hari ini kita disakiti, maka waktu kita bisa mengatasi rasa sakit itu dengan berbuat yang baik,
maka kita tidak akan pernah lagi tersakiti. Omelan, caci makian orang atas hidup kita, olok-olok orang atas hidup kita, kalau kita bisa mengatasinya dengan baik, nanti omelan-omelan yang akan datang itu tidak akan pernah menyakiti kita. Orang merendahkan kita sekarang, waktu kita berhasil melakukan sesuatu yang benar di tengah-tengah keadaan itu, Tuhan akan membuat kita semakin kuat. Sehingga omelan atau olok-olok orang yang akan datang yang kita terima itu tidak akan pernah menggoyahkan kita, tidak akan membuat kita semakin terpuruk dan down. Kita mencatat, jangan jemu-jemu, jangan bosan, jangan putus asa, jangan menyerah. Sebab Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik buat kita. Firman Allah yang hidup tadi berkata gini, apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Ada yang putus asa, ada yang kehilangan semangat, belum dapatin berlian, belum dapatin berkat Tuhan, belum dapatkan jawaban Tuhan, sudah berhenti dan menaruh pengharapan kita. Alkitab mencatat itu yang membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Tuhan berjalan bersama-sama. Tuhan ingin bawa kita kepada suatu tempat. Namun jika kita berhenti, kira-kira Tuhan terus jalan atau berhenti? Berhenti, karena Tuhan turut bekerja. Kalau kita berhenti, ya kita berhenti. Waktu kita tidak putus asa, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar untuk beroleh padang rumput yang hijau, air yang tenang. Berkat-berkat itu sudah menanti. Tinggal kita tidak putus asa, tidak bosan-bosan, tetap semangat, jangan patah semangat. Oke, ini janjinya Tuhan. Ibrani pasal yang kita langsung aja buka. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Langsung saja kita buka. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tuhan beserta, tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah menjauh, Tuhan menyertai. Oleh karena itu Tuhan bilang, kalau hari ini kita sudah patah semangat dan putus asa, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan putus asa terlalu dini, jangan berhenti terlalu dini. Ada berkat, ada kebaikan, ada kemuliaan yang akan kita terima. Karena itu teruslah bersemangat, sebab Tuhan senantiasa menyertai kita. Ayat yang ke-8 di Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Amin. Saya berdoa setiap kita yang tempat ini tidak berhenti sekarang. Masih ada hari esok. Tantangan apa yang ada di depan kita, janganlah itu menggoyahkan kita, sebab kita berjalan bersama Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita ada bersama Tuhan, menyertai kita, siapa yang mampu lawan Tuhan? Apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Kita Perjanjian Baru berkata gini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdoa.